Semen Indonesia, salah satu perusahaan BUMN yang telah merilis laporan keuangannya dan hasilnya net profitnya turun. Nah, yang menarik di sini adalah secara omset perusahaan ini aslinya mengalami kenaikan. Nah, lantas apa yang membuat net profitnya turun dan berapa potensi dividen yang akan dibagikan? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai tentang SMGR yang net profitnya turun padahal omsetnya naik. Check this out. Saya tag video ini di akhir sesi 2 atau akhir perdagangan ya, tanggal 13 Maret, di mana IHSG-nya kembali all time high 7.421. Dari saham LQ45 yang mengalami kenaikan itu ada BRIS dengan 9,62%. Yang mana BRIS ini sudah sempat kita ulas terus lama ya. Saat ini harganya ya ini 27 Februari. 27 Februari itu harga BRIS masih di angka berapa ya? 27. Nah, 27 masih di sini. Nah, masih di titik high-nya 2550 27. Ya, titik low-nya 2400 ya, let's say 2550 lah. Ya sempat dan sekarang di closing 2850, sudah ada 20-an% lah ya. Oke. Kalau kita lihat dari kenaikan IHSG yang all time high ditopang oleh, kalau lihat LQ45 ya, ada beberapa saham yang mengalami kenaikan. Top 20 perusahaan terbesar berdasarkan market cap yang paling besar kenaikannya itu ada BMRI 2% karena porsinya 5%, lalu Aman 3%, TPIA 11%, BRIS 9%, ISAT 3%, dan PANI 3,8% itu ya. Nah, kita ulas sedikit sebelum ke SMGR, ke Aman dulu deh. Aman, AMMN di sini dia konsolidasi lagi, terus hari ini breakout tipis, volumenya kurang dikit lah ya. Jadi ini masih oke di bawah 8350, silahkan di cut loss. Aman ini oke, aman. Lalu selanjutnya setelah Aman ada TPIA, kembali Pak Prayogo Pangestu mengalami kenaikan sahamnya. Wow, ini bagus banget. Oke, itu udah tembus. Ini pun juga, bentar, ini pun juga sudah tembus ya resistennya yang ini ya, 6000. Bisa jadi area stop lossnya. Dan hari ini volumenya juga kencang, bagus banget. TPIA BRIS sudah kita tonton sekilas. Lalu selanjutnya ada ISAT terakhir. ISAT Indosat. Oke, ini juga bagus. Dia konsolidasi beberapa hari. Turun kemarin, volume juga kecil. Lalu hari ini naik. Area ini bisa menjadi stop lossnya. 11.600 tuh bisa menjadi area stop lossnya. Bagus nih ISAT. Kita balik ke SMGR. Nah, ini di sini ya. Secara net income 2,1 T turun, padahal secara revenue 38,6 T. Sebelumnya itu 36,3. Nah, ini ya. Net income-nya turun. Kalau kita cek berdasarkan laporan keuangannya, nah ini laporan keuangannya sudah rilis. Oke, sudah rilis. Secara aset perusahaan kita cek terlebih dahulu. SMGR ini asetnya turun. Kasnya lumayan gede, 6,9 T, gede banget, 6,9 dengan porsi yaitu paling banyak ada di deposito 4,4 T depositonya, jadi 4411 dibagi 6939 ya 63% porsinya di deposito, which is good. Harusnya nih penghasilan keuangannya tinggi ya di tahun ini. Deposito paling tinggi itu mereka taruh di, bentar kita cek ya, ini 4,4 ya depositonya. Tidak ada ya, tidak ditulis di sini nih. Ini deposito berjangka paling banyak itu ada di BTN dengan 1,2 T dengan imbal hasil 2 sampai 7,5% ya, imbal hasil yang ditawarkan di itu BTN. Di semua yang ada di deposito, sorry. Nah, total liabilitas ini, total liabilitas jangka pendek, mereka ada pinjaman jangka pendek 500M,
lalu utang berbunga ya terutama ya. Ini ada pinjaman bank lagi 900, jadi kita total dulu 556 556 tambah ini 975 ditambah utang obligasi 3,3 4,8 T secara hutang berbunga jangka pendek. Ini masih bisa ke cover dengan kasnya ya, dengan kasnya. Kalau kita total tambah utang berbunga di jangka panjang, nah ini nggak bisa karena mereka punya utang berbunga di pinjaman bank ini 6,2 triliun sendiri, ini ya gede banget. PR-nya ini ya ini jangka panjang. Utang bank 6,2 T. Oke. SMGR punya saldo laba yang belum dicadangkan 34 T. Wow, 34,5 bahkan. Bagus banget, gede banget. Nah, ini pendapatannya ya, pendapatannya turun. Nah, dari sini kita udah bisa ngecek ya bahwa dari gross profit atau laba kotor ini udah kegerus ya. Setahun lalu 10,6 T, sekarang udah 10,1. Nah, ini udah kegerus. Di sini bisa katakan bahwa beban pokok pendapatannya gede banget. Tahun lalu 25,7, di mana 25,7 itu porsinya setara 70,6% dari revenue-nya, 70. Kalau sekarang 28,4 T 38651, ini hasilnya 73. Wow, naik 3% sendiri ya. Gede banget. Gede banget. Penghasilan keuangan mereka 207 M ya, naik ya, seperti tadi saya katakan bahwa depositonya naik. Nah, di sini sudah terjawab ya bahwa yang membuat net profitnya turun karena omsetnya naik itu beban pokok pendapatannya yang tinggi. Nah, sekarang kita cek beban pokok yang tinggi itu apa naiknya. Kita cek dulu di pendapatan net 24. Oke, kita cek di note 24 di sini. Nah, ini di note 24 kita cek dari perusahaan semen ya tertinggi tetap 2,1 T naik. Beton jadi dan siap pakai turun, sebelumnya 172 M, sekarang hanya 129, lain-lain 18. Ini yang tidak berelasi. Oke. Kepada pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiganya semen masih naik, terak ini juga naik, beton jadi dan siap pakai juga naik. Kalau di total-total benar. Beton jadi dan siap pakai kalau di total 1822 tambah 129 19. Sebelumnya 16 18. Oh, tetap naik beton jadinya. Bahan bangunan non semen naik, persewaan tanah naik. Oh, sewa tanah dia. Kantong semen yang turun, lain-lain juga naik. Ini menunjukkan bahwa secara as a business nih perusahaan masih bisa growth gede banget ya, terutama pada sektor di luar semen. Ini bagus, mulai ada growth dot, ada kenaikan. Nah, ini beban pokok pendapatan. Kalau kita cek di sini pemakaian bahan baku. Nah, ini bahan baku nanya. Bahan bakar dan energi di sini ya. Kenaikan harga energi yang membuat ya mereka juga mengalami kenaikan hampir 1 triliun loh. Lain-lain. Nah, ini lain-lainnya apa ya? Lain-lainnya 1 triliun bahkan. Kalau yang bahan bakar ini hampir 1 triliun. Oke, itu sih ya, ini udah kejawab ya, bahan bakar ya. Kenaikan bahan bakar. Ya meskipun pemakaian bahan baku naik, oke lah, make sense lah, karena adanya kenaikan yang namanya demand-nya juga ya. Yang dijual naik ya pasti pemakaian bahan bakunya juga akan naik, make sense lah. Masih bisa ditolerin, tapi yang ini yang naiknya lumayan luar biasa, yang bahan bakar energi dan lain-lain. Nah, ini lain-lainnya apa nih? Itu sih kalau jadi apa ya, jadi catatan tersendiri untuk perusahaan. Oke, itu terus ongkos angkut bongkar, oke, gaji upah, beban penjualannya tidak mengalami kenaikan bahkan penurunan, ya sudah terjawab ya. Yang membuat ya itu tadi energinya, bahan bakarnya itu sudah terjawab. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah berapa dividen yang akan dibagikan. Kalau tahun lalu kita cek 2 tahun lalu ya. Nah, dividennya itu sekian. Tahun 2022 dulu deh. Tahun 2022 mereka bagi dividen 172 per 62. 172,64 dibagi
Oke, labanya 2021 berarti 303,1. Nah, ini 57% DPR-nya 57. Tahun lalu kalau untuk tahun lalu itu 245,19 dibagi DPS-nya ini 350,21, hasilnya 70%. Kalau tadi 57, ini 70%. Kita asumsi pakai 50% aja lah, paling dikit 50% dari EPS 321,43 kali 0,5. Nah, ini akan dibagikan 160,715. Itu minimal ya, minimal, karena tahun lalu ini gede banget ya yang dibagikan ya 70%. Kalau asumsi ini minimal ini dapat lah 160, kita bagi dengan 5.700 harga sekarang, dividen yieldnya 2,8. Itu asumsi kalau 50%. Kalau EPS yang kalau dividen yang dibagikan sama dengan tahun lalu 70%, 0,7 kita kali 321, hasilnya 225. Wah, 225. Ini kita bagi dengan 5.700, hasilnya 3,9. Ini termasuk ya hampir 4%, termasuk gede lah. Karena mayoritas dividen yield di perusahaan di Bursa Efek itu 2-3% lah ya. Rata-rata lah 3 lah. Ini udah sampai 4 kalau dia bagi dividen payout rasionya 70%. Cuman kita asumsi hanya 50% ya minimal ya, itu tadi berapa? 321,43 kali 0,5 ya, itu minimal ini 160,715. Itu sih kalau saya melihat semen Gresik secara dividen yield tidak menarik ya, karena ini kita bagi 5.700 hanya 2,8. Hanya 2,8. Tapi secara as a business kita cek bahwa masih bisa growth. Semen ini masih bisa growth. Yang membuat net profitnya turun ya karena kenaikan energi. Tapi yang menarik yaitu tadi lain-lainnya apa itu. Dan PR tersendiri untuk semen Gresik adalah yaitu hutang jangka panjangnya, yang hutang obligasinya hutang perbankannya tadi ya, gede banget. Itu sih secara perusahaan. Terus tadi bisnis selain semen, sektor bisnisnya masih bisa growth, yang menunjukkan bahwa ya masih bisa growth perusahaan ini, masih bagus. Nah, ini menarik kalau dapat harga yang rendah banget. Kondisi sekarang PI-nya di 17, PBV-nya 0,81. Oke. Kalau kita cek secara historical SMGR, nah ini 57, bentar. Nah, ini secara secara PI rata-rata sekarang kan 18 ya. Nah, rata-rata ini perusahaan di atas 20. Ya, rata-rata 2017 di 29, 2018 di 22, 2019 di 29 dan selanjutnya. Nah, ini termasuk harga sekarang termasuk murah ya, 18. Tapi tidak menutup kemungkinan SMGR bisa lebih murah lagi. Itu sih poinnya ya. Kalau saya lihat secara net profit revenue ini perusahaan oke, 38T. Oke banget. Bahkan kalau kita lihat 38 ya, ini dibandingkan laba 2020 yang 35, ini PI-nya itu di 26. Nah, sekarang PI-nya 18. Udah itu aja. Dengan asumsi pakai PI yang sama ya, PI 20 aja, 20 ya, itu udah bisa growth tinggi lah ya. Oke, itu kalau saya lihat kondisi sekarang SMGR harganya murah secara historikalnya, tapi tidak menutup kemungkinan harganya akan lebih murah lagi, karena secara chart kita cek di sini SMGR ini sedang downtrend. Nah, ini akan downtrend ke sini. Itu sih. Nah, apakah akan ke demand area sini 5.000 sampai 5.300? Nah, kita akan lihat lagi. Karena hari ini turun ya, ditopang dengan news yang ada, net profitnya turun. Oke, net profitnya kalau kita cek di sini setelah saya tadi pagi ya share, di mana SMGR ini net profitnya turun 8,2%. Jadi itu secara PI murah, tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan akan lebih murah lagi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk SMGR. Dan kembali lagi, keputusan beli atau jual atau wait and see saya serahkan ke masing-masing.
disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya share, dan sudah terjawab ya apa yang membuat SMGR net profitnya turun, ya karena itu tadi bahan bakar dan energi dan lain-lain yang 1 triliun kenaikannya. Oke, semoga bermanfaat, dan jika ada request saham apa yang mau dibahas boleh tulis di kolom komentar. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu, dan semua yang menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan dan diberikan keberkahan. Oke, see you on the next video. Bye bye.